Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang penanganan kegawat daruratan pada pasien dengan kondisi syok. Riri. Putri, hai, sini masuk. Yuk. BTW kita mau main kemana nih? Nongkrong aja yuk ke kafe. Ayo, tapi aku izin dulu ya ke mama. Oh iya, aku nunggu di sini ya. Oke. Ma, aku mau izin main ya. Main kemana deh? Main itu ngopi keluar sama. Ya udah, sok boleh. Tapi jangan kemalaman ya pulangnya. Oke, makasih mama. Gak tahu tadi tiba-tiba Dok, itu ada pasien di depan IGD, gak sadarkan diri, sekarang udah dipindahin ke ruang IGD, mau diperiksa ya? Oh iya. Bu, dokter ini harus segera diperiksa. Ini harus dipasang oksigen. Oh baik dok, sekarang akan saya pasangkan. Siapa yang nelfon? Halo Nek, Putri kenapa? Iya ibu, maaf tadi saya sama Riri kan main ya, terus dia jatuh tergeletak. Nah, jadi saya bawa dia ke IGD. Di mana? Iya, sekarang di mana? Di IGD, ibu bisa kesini? Ya udah Ibu kesana sekarang ya. Ya tunggu. Ditunggu ya bu. Ya. Silakan di sini. Bu, duduk dulu. Ini dengerin ya. Ini ada. Edukasi pentingnya merespon gejala sakit atau pusing yang diabaikan. Nah, yang pertama, itu bisa memperparah kondisi kesehatan. Nah, gejala seperti sakit atau pusing itu bisa jadi tanda dari masalah kesehatan yang serius, seperti tekanan darah tinggi, masalah otak ringan, dan jika diabaikan, maka kondisi ini bisa berkembang dan juga menjadi masalah yang lebih berat dan memerlukan perawatan medis yang lebih kompleks. Nah, jadi tubuh yang sedang tidak sehat itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa pulih kembali. Yang kedua, ada risiko kecelakaan. Nah, pusing atau rasa sakit itu dapat mengganggu konsentrasi.
koordinasi tubuh, dan kemampuan untuk membuat keputusan dengan baik. Jadi, hal ini meningkatkan resiko terjatuh, benturan, atau kecelakaan lainnya saat bermain. Yang ketiga, itu mempengaruhi kualitas aktivitas dan orang lain. Jadi, seperti kondisi tubuh yang tidak baik akan membuat aktivitas bermain tidak nyaman dan kurang menyenangkan. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, hentikan aktivitas, periksa kondisi diri, dan beritahu orang terdekat. Lalu, ada juga nih edukasi cara penanganan pada pasien shock. Nah, jadi shock ini adalah kondisi darurat medis di mana tubuh tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup karena aliran darah terganggu yang bisa mengancam nyawa. Nah, ada juga langkah-langkah untuk penanganannya. Yang pertama, penilaian awal dan stabilitas awal. Jadi, pastikan lingkungan aman. Pindahkan pasien dari tempat berbahaya seperti lalu lintas dan bahaya potensial. Lalu, periksa kesadaran pasien seperti pernapasan. Lalu, panggil bantuan medis segera jika pasien tidak sadarkan diri atau memiliki pernapasan yang tidak normal. Nah, lalu letakkan pasien dalam kondisi yang tepat. Biasanya ditempatkan terlentang dengan kaki yang dinaikkan sedikit lebih tinggi dari tubuh. Nah, kecuali jika ada cedera leher, kepala, atau dada yang dicurigai. Lalu, untuk membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan organ penting lainnya. Yang kedua, yaitu dukungan pernapasan dan oksigenasi. Nah, berikan oksigen jika tersedia. Berikan oksigen melalui masker yang laju yang sesuai meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Lalu jaga jalan napas. Jadi, jaga jalan napasnya itu supaya selalu terbuka. Pastikan tidak ada benda asing yang menghalangi jalan napas. Dan jika perlu, lakukan manuver untuk membuka jalan napas seperti mengangkat dagu, lalu memiringkan kepala ke belakang. Hati-hati juga jika ada cedera kepala dan leher. Nah, yang ketiga, ada stabilisasi hemodinamik. Jadi, segera sediakan akses vena untuk pemberian cairan dan obat-obatan. Lalu, resustisasi cairan, seperti berikan cairan kristaloid atau seperti larutan garam fisiologis atau ringer laktat, sesuai indikasi untuk meningkatkan volume darah yang beredar. Nah, pada shock hemoragik, transfusi darah yang mungkin diperlukan itu menggantikan volume darah yang hilang. Lalu pemberian obat-obatan. Nah, jika resusitasi cairan tidak cukup untuk meningkatkan tekanan darah, maka obat vasoaktif seperti nerovinefrin dapat diberikan juga ya, sesuai petunjuk dokter. Yang keempat, mengatasi penyebab dasar shock. Yang pertama, shock hemoragik. Nah, kontrol perdarahan dengan kompresi langsung pada sumber perdarahan atau tindakan lain seperti kompresi uterus pada kasus perdarahan postpartum, serta pemberian obat uterotonika jika perlu juga dilakukan tindakan bedah. Lalu shock septik. Berikan antibiotik spektrum luas dalam waktu 1 jam setelah diagnosis dan kendalikan sumber infeksi seperti dengan mengangkat jaringan yang terinfeksi atau membersihkan luka. Selanjutnya, shock anafilaktik. Nah, berikan adrenalin segera serta antihistamin dan kortikosteroid untuk mengatasi reaksi alergi. Lalu, shock kardiogenik. Nah, lakukan penanganan terhadap gangguan jantung yang mendasarinya. Lalu, seperti pemberian obat untuk meningkatkan fungsi jantung atau tindakan lain sesuai kondisinya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pemantauan dan perawatan lanjutan. Nah, seperti memonitor parameter vital, memantau laboratorium, dan perawatan suportif. Jadi seperti itu ya edukasi untuk penanganan pada pasien shock.
Kenapa deh? Kenapa nih?